Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dengan NIM S1S1 22028 kelas C jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Python class dan objek. Nah, apa sih itu Python class dan objek? Di dalam pemrograman Python, kelas dan objek adalah konsep dasar yang digunakan untuk memodelkan dunia nyata. Kemudian kelas atau kelas sendiri itu adalah blueprint atau template untuk membuat objek. Ini mendefinisikan atribut atau variabel dan metode fungsi yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat berdasarkan kelas tersebut. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk menggambarkan entitas atau konsep dari dunia nyata. Misalnya kita memiliki kelas mobil. Nah, untuk menggambarkan semua mobil dan semua mobil yang kita buat akan menjadi objek dari kelas ini. Kemudian objek sendiri itu adalah intens konkret dari kelas. Ketika kita membuat objek, kita sebenarnya membuat salinan dari kelas dengan atribut dan metode yang didefinisikan dalam kelas tersebut. Nah, kemudian di sini ada contohnya, langsung saja kita buka lalu kita praktekkan langsung. Di sini kemudian misalnya di sini ini pada kode yang telah kita ketikkan tadi ini itu mendefinisikan sebuah kelas yang bernama myClass. Nah, di dalam kelas ini ada satu atribut variabel yang disebut X. Kita di sini menggunakan pemisalan X, di mana X ini memiliki nilai sama dengan 5. Nah, di sini myClass sendiri ini adalah deklarasi kelas. Kita membuat kelas baru dengan nama myClass. Kelas ini akan digunakan sebagai blueprint untuk membuat objek. Kemudian X sama dengan 5 ini adalah definisi atribut kelas, mendefinisikan atribut X dan menginisialisasinya dengan nilai 5. Nah, kemudian jika kita print atau eksekusi dari codingan tadi ini, maka yang muncul adalah seperti ini, class main myClass. Kemudian Selanjutnya ada create object, di mana di sini ada contohnya, tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Langsung saja kita praktekkan. Di sini itu hanya diubah menjadi P1 sama dengan myClass. Kemudian kita print P1 titik X. Kita save dulu, kemudian kita jalankan. Nah, di sini pada kode ini sama seperti tadi, di sini tuh menggunakan atribut kelas atau kelas atribut yang disebut X dan memiliki nilai 5. Nah, kemudian kita membuat sebuah objek dari kelas atau myClass sendiri yang diberi nama P1 dan mencetak nilai atribut X dari objek tersebut. Di sini myClass sendiri ini deklarasi dari kelas, kemudian X sama dengan 5 ini definisi atribut kelas, kemudian atribut X adalah milik dari myClass tersebut. Kemudian di sini P1 myClass ini adalah langkah pembuatan objek dari kelas atau myClass itu sendiri.
Kemudian karena atribut X adalah atribut kelas atau kelas atribut dan bukan atribut objek, kita dapat mengaksesnya baik melalui kelas itu sendiri maupun melalui objek yang telah kita buat. Sehingga jika kita run atau jalankan kode yang telah tadi kita ketikkan ini, maka yang tampil di sini adalah 5. Kemudian di sini ada the init function. Di sini dalam pemrograman Python, ini adalah metode khusus yang digunakan dalam definisi kelas untuk menginisialisasi atau mengatur nilai awal atribut variabel objek yang dibuat dari kelas tersebut. Nah, metode init sendiri secara otomatis dipanggil setiap kali kita membuat objek baru dari kelas tersebut. Ini memungkinkan kita untuk melakukan tindakan awal atau mengatur nilai awal untuk objek itu sendiri. Di sini metode init ini sendiri adalah metode khusus dengan 2 garis bawah atau Dundle Magic. Metode yang sebelum dan sesudah kata init ini adalah konversi dari Python untuk metode konstruktor. Kemudian argumen metode sendiri itu biasanya metode init ini memiliki parameter pertama yang disebut self, yang mengatur objek itu sendiri. Dengan self kita dapat mengakses dan mengubah atribut objek. Nah, selain self, kita juga dapat menambahkan parameter lain ke metode init itu sendiri untuk menginisialisasi atribut berdasarkan argumen yang telah diberikan. Kemudian inisialisasi atribut di dalam metode init ini sendiri, kita dapat mengatur nilai awal atribut objek dengan menggunakan self. Nah, di sini ada contohnya, langsung saja kita lihat. Oke, baik, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita hapus dulu yang telah tadi kita praktekkan. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kelas person. Kemudian di sini koma name koma a, kemudian titik 2 self dot name sama dengan name, kemudian self dot egg sama dengan egg, kemudian P1 sama dengan person, titik 2 John, kemudian 36, kemudian kita print sini. Di sini pada kode yang telah kita ketikkan tadi ini itu adalah mendefinisikan sebuah kelas Python yang bernama person yang memiliki 2 atribut, yaitu name atau nama dan age itu usia. Kemudian selanjutnya kita itu membuat sebuah objek dari kelas person itu sendiri yang disebut dengan nama P1 dengan nama John dan usia 36. Kemudian kita mencetak atribut name dan age sendiri dari objek P1. Di sini kelas person adalah deklarasi kelas yang membuat kelas baru dengan nama person. Kemudian def init self name age ini adalah metode konstruktor kelas person
yang akan memanggil secara otomatis setiap kali kita membuat objek baru dari kelas person tersebut. Nah, di sini P1-nya itu person sama dengan John dan 36 adalah baris di mana membuat sebuah objek P1 dari kelas person dengan nama John dan usianya 36. Nah, di sini karena objek P1 itu memiliki atribut X yang diinisialisasikan dengan 36, jadi jika kita berhasil membuat objek P1 dari kelas person dengan atribut name dan X dan kemudian mencetak nilai-nilai atribut tersebut. Jadi di sini kode yang telah kita ketikkan tadi ini jika dijalankan atau di run, maka yang muncul adalah John 36 secara berurutan. Selanjutnya di sini ada the str function. Di sini metode str sendiri ini adalah metode khusus dalam Python yang digunakan untuk menggambarkan objek sebagai string. Nah, ketika kita mencoba mencetak objek ke layar atau mengkonversi objek menjadi string, Python akan mencari dan memanggil metode str sendiri untuk menghasilkan representasi string objek tersebut. Ini memungkinkan kita untuk mengendalikan bagaimana objek akan dicetak dalam bentuk string. Di sini ada beberapa metode yang biasa digunakan. Itu pertama ada metode str. Ini adalah metode khusus dengan 2 garis bawah. Kemudian argumen metode atau metode str ini biasanya hanya memiliki satu parameter yaitu self. Kemudian pengembalian string ini metode str, kita harus mengembalikan atau return dari sebuah string yang akan digunakan sebagai representasi string objek. Kemudian di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya, langsung saja kita coba praktikan. Kita coba lihat dulu. Oke. Def init self name a self name. Oke, kita langsung saja praktikan. Ini juga kita hapus. Self, name, a, kemudian self.name, kemudian self.x, kemudian John, keenam, kemudian print Oke. Di sini dalam kode yang kita berikan tadi ini itu mendefinisikan person yang menggunakan metode konstruktor init yang menginisialisasikan 2 atribut name atau nama dan X itu usia. Nah, kemudian ada sebuah objek dari kelas person sendiri dengan nama John dan usianya 36. Kemudian di sini ada kelas person.
Ini adalah deklarasi kelasnya. Kemudian def init self sendiri ini itu adalah metode konstruktor kelas person. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi atribut name dan age. Name dan age itu sendiri pada objek yang dibuat dari kelas ini. Nah, metode init ini sendiri memiliki 3 parameter, yaitu self, name, dan age. Self menunjuk pada objek yang sedang dibuat, sedangkan name dan age sendiri adalah argumen yang digunakan untuk mengisi atribut name dan age objek. Nah, self name adalah nama dan self age ada dalam metode init ini adalah menggunakan nilai atribut name dan age dari objek yang dibuat. Kemudian P1 sama dengan person John, 36 adalah baris di mana kita membuat sebuah objek P1 dari kelas person dengan nama John dan usianya 36. Nah, ketika objek P1 dibuat, metode init akan dipanggil secara otomatis untuk menginisialisasi atribut name dan age objek. Kemudian di print sehingga ini jika kode yang kita ketikkan tadi itu kita jalankan, maka hasilnya sendiri itu atau yang akan tampil adalah seperti ini, main person object at sekian. Kemudian di sini ada object method. Objek method sendiri atau metode objek adalah metode yang didefinisikan dalam suatu kelas dan berhubungan dengan objek yang dibuat dari kelas tersebut. Dalam pemrograman berorientasi objek, metode objek adalah fungsi atau perilaku yang dapat dijalankan oleh objek-objek kelas yang sesuai. Di sini ada contohnya. Langsung saja kita praktikkan. Kita lihat dulu. Oke, langsung saja kita praktikkan. Kita hapus dulu yang tadi. Kemudian yang pertama kemudian def init
Nah, di sini pada kode ini itu mendefinisikan sebuah Python bernama person. Nah, di sini kelas person itu sendiri adalah deklarasinya kelas. Kemudian def init, ada self, name, dan egg ini adalah metode konstruktor kelas person, di mana metode ini menerima 3 parameter, yaitu self, name, dan egg. Self adalah parameter pertama, merujuk pada objek yang sedang dibuat. Nah, metode ini itu digunakan untuk menginisialisasi atribut name dan egg pada objek yang dibuat dengan nilai-nilai yang diberikan saat objek diciptakan. Kemudian ada def myFunction atau self. Ini adalah metode yang didefinisikan dalam kelas person. Kemudian metode myFunc ini itu mencetak pesan yang berisi nama dari objek. Kemudian ada P1 sama dengan person yang berisi John dan 36. Dalam baris kelas person dengan nama ini, kemudian dengan usianya 36. Nah, di sini itu saat metode ini dipanggil, ia akan mencetak pesan yang mengandung nama objek P1 yang dalam hal ini adalah John. Jadi, dalam codingan ini ketika telah membuat objek P1 dari kelas person yang memiliki atribut name dan egg serta metode myFunc itu sendiri yang mencetak pesan yang mencakup nama objek. Nah, saat kita memanggil metode myFunc itu sendiri dari objek P1, pesan akan dicetak ke layar. Sehingga di sini jika kita run atau kita eksekusi kode yang tadi telah kita ketikkan, maka di sini akan tampil hello, my name is John, karena sesuai di sini John sendiri ada di bagian name. Karena di sini kita menggunakan self.name. Jika di sini kita ganti self.egg, maka yang tampil di sinilah hello, my name is 36, bukan John lagi. Kemudian di sini ada the self parameter. Nah, the self parameter di sini itu adalah parameter khusus yang digunakan dalam definisi metode kelas atau kelas method untuk merujuk pada objek yang sedang memanggil metode tersebut. Self adalah konversi nama yang umum digunakan, meskipun sebenarnya dapat memberi nama parameter ini apapun yang kita inginkan, tetapi sebaiknya tetap menggunakan self untuk menjaga konsistensi dan memudahkan pemahaman kode. Nah, di sini ada contohnya. Langsung saja kita lihat dan kemudian kita praktikkan. Nah, begini, kita langsung saja praktikkan. Kita hapus dulu yang tadi. Sini hampir sama.
ganti jadi X, sini juga. Kemudian kita gunakan misalan kemudian di sini jalankan. Oke. Sini pada kode yang telah kita ketikkan tadi ini kita menggunakan def init mySillyObject, name, age. Ini adalah metode konstruktor kelas person. Metode ini itu menerima 3 parameter, mySillyObject, name, dan age. Nah, meskipun kita memberi nama parameter pertama sebagai mySillyObject, ini masih menunjuk pada objek yang sedang dibuat. Metode ini itu digunakan untuk menginisialisasi atribut name dan age pada objek yang dibuat dengan nilai-nilai yang diberikan saat objek diciptakan. Def myFunction ABC ini adalah metode yang didefinisikan dalam kelas person. Nah, metode myFunction sendiri ini menerima satu parameter, yaitu A, B, dan C. Di sini meskipun kita memberi nama parameter ini sebagai ABC, ini masih menunjuk pada objek yang sedang memanggil metode ini. Nah, metode myFunction sendiri ini mencetak pesan yang berisi nama dari objek, kemudian P1 person itu kan ada John dan 36. Dalam baris ini kita membuat objek P1 dari kelas person dengan nama John dan usianya 36. Nah, kemudian di sini ketika P1-nya dibuat dengan metode init akan dipanggil secara otomatis untuk menginisialisasi atribut name dan age ke objek. Nah, jadi jika tadi kode yang telah kita ketikkan ini dijalankan, sehingga ini akan tampil hello my name is John. Kemudian ada modify object property. Di sini untuk memodifikasi properti objek dalam Python, kita dapat mengakses properti tersebut dan mengubah nilainya. Nah, biasanya mengakses atribut sendiri ini dengan menggunakan sintaks objek, nama atribut, dan mengubah nilainya dengan memberi nilai baru. Di sini ada contohnya. Karena dia tidak terlalu berbeda, jadi langsung saja kita ubah. Yang diubah di sini itu adalah P1 .ig sama dengan 40.
Coba kita sini class person def init. Oh, di sini diubah jadi self. Kemudian ini juga self. Kemudian ini juga. Di sini juga. Kita jalankan. Nah, di sini itu kurang print p1.egg. Kemudian kita save dan jalankan. Nah, ini pada kode yang telah kita ketikkan tadi ini itu mendefinisikan kelas person dengan atribut name dan nama dan age, kemudian usianya. Nah, serta metode myFunction sendiri yang mencetak pesan yang mencangkup nama objek, kemudian John itu sendiri. Nah, di sini def init self name age ini metode konstruktor kelas person, dimana def myFunction sendiri ini metode yang mendefinisikan dalam kelas person sendiri. Nah, di sini ada p1.age-nya 40. Dalam baris ini kita mengubah nilai atribut age objek p1 dari 36 menjadi 40. Ini yang telah tadi kita ubah dengan menggunakan sintaks objek, nama, atribut. Nah, dengan cara ini kita dapat mengubah nilai atribut objek setelah objek tersebut dibuat. Kemudian di print p1.age. Ini adalah perintah untuk mencetak nilai atribut age dari objek p1 setelah kita mengubah nilai atribut pada langkah sebelumnya. Jadi setelah kita mengubah nilai atribut age objek pada p1, nilai tersebut menjadi 40, dan saat kita mencetak nilai atribut age yang tercetak nilainya adalah 40. Sehingga jika kode yang telah kita ketikkan tadi ini dijalankan, sehingga yang tampil di sini adalah nilai dari 40. Kemudian di sini ada delete object property. Di sini untuk menghapus properti atau atribut objek dalam Python, kita dapat menggunakan kata kunci del bersama dengan nama properti yang ingin dihapus. Ini akan menghapus atribut tersebut dari objek. Nah, di sini ada contohnya. Ini contohnya tidak jauh berbeda dari yang tadi. Ini kita tinggal lihat dulu di sini apa yang harus dilakukan. Sini kelas person def init self name age self name. Di sini hanya diubah menjadi del p1.age. Kemudian print p1.age. Kemudian kita coba jalankan. Nah, oke. Di sini itu dalam kode ini kita telah membuat kelas person dengan atribut name. Nah, sama seperti yang dijelaskan tadi, hanya di sini kita itu menggunakan del
P1.X. Nah, dalam baris ini kita menggunakan pernyataan del untuk menghapus atribut X dari objek P1. Setelah pernyataan ini dieksekusi, atribut X tidak lagi ada di dalam P1. Nah, kemudian kita print P1X. Ini adalah perintah untuk mencetak atribut X dari objek P1. Namun, karena kita telah menghapus atribut X pada langkah sebelumnya, mencoba mencetaknya akan menghasilkan atribut error. Sehingga jika kita jalankan tadi, di sini yang tadi tercetak itu adalah 40, karena kita menggunakan del P1 sama atau kita menghapusnya, maka akan error. Karena atribut tersebut sudah tidak ada lagi dalam objek P1. Kemudian selanjutnya itu ada delete object, di mana kita dapat menghapus objek dalam Python dengan menggunakan kata kunci del. Ketika kita menggunakan del bersama dengan referensi objek, Python akan menghapus objek tersebut dari memori dan membebaskan sumber daya yang digunakan oleh objek tersebut. Di sini ada contohnya, langsung saja kita lihat dulu. Oke. Di sini kita praktekkan. Kodenya hampir sama seperti yang tadi, hanya di sini perbedaannya itu hanya menggunakan P1. Di sini juga P1. Sisanya kurang lebih sama. Oke. Kita coba save lalu jalankan. Nah, apakah sama? Oke, sama ya. Nah, di sini dalam kode ini itu sama seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya juga, namun di sini itu hanya menggunakan di sini tuh kita menggunakan def init self. Nah, di sini itu kita menggunakan atribut name nama, kemudian usia. Nah, kita itu membuat objek P1 dari kelas person dengan nama John dan usianya itu 36. Setelah itu kita menggunakan pernyataan del untuk menghapus objek P1 tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba mencetak objek P1 yang telah dihapus. Nah, di mana kelas person sendiri ini adalah deklarasi kelasnya. Di sini metode ini itu digunakan untuk menginisialisasi atribut name dan age pada objek yang dibuat dengan nilai-nilai yang diberikan pada saat objek diciptakan. Sehingga tadi ini jika kita run atau kita jalankan, itu dia juga akan error. Karena kenapa? Karena dia setelah ini kan metode penghapusan. Nah, jika ini tuh kan kita menggunakan del P1, maka del P1 ini terhapus. Kemudian di sini kita menggunakan pernyataan print P1. Di sini jika kita print P1 yang telah kita hapus tadi, maka sama saja dia tidak akan muncul apa-apa atau dia akan error. Kemudian selanjutnya ada the pass statement. Di sini kata kunci pass adalah salah satu elemen bahasa Python yang digunakan untuk menandai suatu blok kode yang tidak melakukan apa-apa. Nah, dalam bahasa pemrograman, blok kode kosong akan menghasilkan kesalahan sintaksis, tetapi dalam Python sendiri kita dapat menggunakan pass untuk menunjukkan bahwa kita dengan sengaja ingin mengabaikan blok tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun. Nah, pass digunakan untuk menjaga struktur kode yang konsisten saat kita merencanakan untuk mengisi atau mengimplementasikan blok kode tersebut di masa depan. Nah, di sini ada contohnya, langsung saja kita praktikkan. Di sini kita hapus dulu yang tadi. Ini juga. Kemudian di sini itu ada class person. Kemudian pas. Oke. Kita jalankan. Nah, di sini tidak akan muncul apa-apa atau kosong.
di mana dalam kode ini itu adalah mendefinisikan sebuah kelas Python yang disebut person dan menggunakan kata kunci pass di dalamnya. Nah, dalam konteks ini itu penggunaan pass menunjukkan bahwa kelas person adalah kelas yang kosong atau belum memiliki atribut atau metode yang digunakan di dalamnya. Kemudian penggunaan pass dalam sebuah kelas ini dapat memiliki beberapa tujuan, di mana yang pertama ada placeholder. Nah, penggunaan pass dapat digunakan sebagai placeholder, kemudian implementasi nanti. Kadang-kadang kita mungkin ingin membuat kerangka kelas dan kemudian menambahkan implementasi atribut dan metode di kemudian hari. Nah, jadi ketika kita memiliki lebih banyak informasi atau kebutuhan, pass memungkinkan untuk membuat kerangka kelas tanpa harus menentukan detailnya. Jadi, kelas person dalam kode kita ini adalah kelas kosong yang mungkin akan diisi dengan atribut dan atau metode di masa depan, atau mungkin digunakan sebagai kerangka dasar untuk kelas-kelas turun atau subclasses yang akan menambahkan fungsionalitas atau tambahan itu sendiri. Oke, habis. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai Python classes dan objek. Jika ada kesalahan kata saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.